Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, menunaikan ibadah salat fardu secara berjamaah. Kemudian nikmat yang kedua, kita bisa kembali bermuajahah, bertemu setelah sekian lama tidak berjumpa. Walaupun kelihatannya sudah telat, saya sampai belum ucapin taqabbalallahu minna wa minkum kepada jamaah sekalian. Ini sudah bulan Dzulqa'dah, wis basi. Tapi intensitas saya di sini itu termasuk sering, Pak. Jadi saya itu sering ketemu bapak-bapak di sini. Jadi kok gak patut kalau saya nggak ucapin itu. Ya, ala kulli hal, yang penting kalau minal aidin kan sudah jauh sekali. Yang penting kita saling mendoakan yang terbaik supaya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saking lamanya saya lupa juga di sampai mana. Terakhir saya mana ini, Pak? Ya, surat Al-Balad ya, kalau nggak salah. Al-Balad. Saya masih ingat tuh, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Atau Al-Fajr. Ya, yang penting lah. Saya ingatnya Al-Balad ya. Kalau seandainya sampun, kita mengulang ya, murojaah berarti. Ya. Bapak Ibu manut mawon insyaallah nggih. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita ya, masih ingat semuanya tentang apa? Nanti lupa semua lagi pembahasannya tentang apa? Tentang apa, Pak? Tafsir. Ya. Jadi datang ke masjid untuk mendengarkan ceramahnya tentang apa? Tafsir. Okay. Tafsir Al-Quran surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. 3 ayat dulu nih, Pak. Jumlah ayatnya ada 20 ayat. Ya. Surat Al-Balad menika adalah termasuk dari golongan surat-surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Di surat Al-Quran kalau dikategorikan waktu turunnya ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Makkiyah itu berarti sebelum Rasulullah SAW hijrah
atau turun di Mekah, fase Mekah. Jadi Al-Balad ini termasuk surat-surat yang turun di kota Mekah. Nah, makanya pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah. Nah, jadi ini sudah jelas ya, menunjukkan bahwa surat Al-Balad adalah surat yang turun di Mekah, karena di ayat pertama itu Allah bersumpah dengan Al-Balad. Allah Ta'ala berfirman, la uqsimu bihadal balad. Saya bersumpah bihadal balad, dengan negeri ini, yaitu negeri yang al-amin, hadal baladil amin. Nah, dalam ayat yang lainnya, yaitu negeri yang aman, negeri yang aman sentosa. Yang mana makna al-balad, negeri ini, negeri yang aman ini adalah Makkah Mukarramah. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Dimaksudkan al-balad di sini adalah Makkah. Ya. Dan di Mekah itu ya keamanan sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan sumpah. Ya. Makanya tidak boleh ya yang namanya di situ berniat saja untuk melakukan keburukan. Itu pasti akan ketahuan. Ya, dua kota suci Mekah dan Madinah itu, wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min adzabin alim. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berniat untuk melakukan keburukan di situ pasti akan terbongkar. Nah, dan sudah banyak kasusnya. Yang mana kata beliau rahimahullah, afdalul buldan 'alal itlaq. Dan Mekah itu sebaik-baik kota di seluruh dunia. Ya. Sebaik-baik kota di seluruh dunia. Kota yang paling aman, kota yang paling bersih, ya, kota yang paling, ya. Intinya di situ ya terdapat banyak keutamaan. Khususan waktu hululir Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha. Terutama tatkala Rasul masih sugeng dan masih ada di situ. Ya, itu menjadi sebuah istimewa ditambah keistimewaan, yaitu adanya Rasulullah SAW ketika masih di Makkah. Walidu wa ma walad la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu ya hulul atau hillun, yaitu menetap di Makkah, yaitu waktu kamu masih di Makkah di awal-awal dakwah, ya, awal-awal Islam masuk dari kota Mekah, ya, dari Rasulullah SAW. Wa walidu wa ma walad. Dan bapak serta anaknya. Ya, siapa maksudnya ini? Bapak dan anaknya ini, yaitu Adam dan anak-anak turunannya. Bapak itu Adam, walad, dan apa yang dilahirkannya dari Adam, yaitu anak cucu Adam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi 3 ayat ini, yang pertama sampai ayat ketiga itu sumpahnya Allah. Ya, sumpahnya Allah. Kalau kita mengingat-ingat pelajaran kita dari sebelum-sebelumnya, pada surat-surat sebelumnya, kok banyak sumpah? Ya, banyak apa? Sumpah di surat-surat juz 30 ini, ya, atau surat-surat Makkiyah ini. Karena untuk ini masalah keyakinan, ya, untuk masalah keyakinan makanya harus dikuatkan, ya, dikuatkan. Sehingga banyak sekali Allah bersumpah menguatkan, ya, kerububihan Allah, keuluhian Allah pada surat-surat di juz 30 ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Nah, ini ayat yang keempat, yaitu sebagai yang disumpahi. Nah, tadi sumpahnya, sekarang yang disumpahi. Apa itu? Jadi kalau orang bersumpah demi Allah, ya, saya tidak mencuri, berarti yang disumpahi adalah tidak mencuri. Sumpahnya demi Allah. Nah, jadi Allah bersumpah dengan tiga hal ini untuk satu hal, satu peristiwa yang besar. Itu ayat yang keempat. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan. Nah, kami telah menciptakan. Nah, di sini apa? Menguatkan bahwa Allah sang pencipta. Yaitu Allah sang pencipta, yaitu menguatkan tauhid rububiyah. Yang mana tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan. Di sini mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga apa? Ya, orang-orang Quraisy meyakini hal ini, meyakini rububiyah Allah. Mereka paham bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, menghidupkan. Ya, mereka paham itu orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tapi mereka tidak beriman kalau ya menyembah hanya kepada Allah, nggak mau. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau seperti itu. Ya. Laqad khalaqnal insan, sungguh manusia itu kami ciptakan. Nah, di sini ada keistimewaan manusia. Ya, keistimewaan manusia yang mana Allah sebutkan di sini. Ya, Allah sebutkan pada ayat ini. Laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia. Padahal yang ciptakan Allah siapa? Apakah hanya manusia? Tidak. Yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala alam semesta banyak sekali. Tapi Allah jelaskan di sini, sebutkan secara khusus manusia. Ini menunjukkan manusia memiliki keutamaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Jadi fi kabad dalam kesusahan. Artinya apa di sini? Di sini beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwa maknanya ada kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, yuhtamalu annal murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'idi fid dunya. Yaitu kesusahan-kesusahan yang akan ditemui oleh manusia itu di dunia. Maksudnya dalam kesusahan itu yang pertama, manusia akan menemui kesusahan-kesusahan ketika hidup di dunia. Wa fil barzakh, dan juga di alam barzakh. Nah, di dunia ini tidak ada yang tidak susah. Ya, tidak ada yang tidak susah. Atau tidak ada yang tidak susah. Semuanya pasti susah. Pernah mengalami kesusahan. Ya, kalau ceritanya orang sukses itu pasti, oh dulu zaman kami berjuang, zaman kami susah. Ya, jadi menandakan bahwa semua manusia merasakan kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Artinya manusia di dunia, hidup di alam dunia mengalami kesusahan. Tidak senang terus, enak kalau senang terus. Ya. Susah terus ya tidak. Kadang juga susah, kadang juga senang. Nah. Dan juga mengalami kesusahan lagi di alam barzakh. Nah, jadi orang yang pengen lepas dari kesusahan di dunia,
belum tentu dia bisa terluput dari kesusahan di alam barzakh. Alam barzakh itu alam kuburan. Alam kuburan itu waktunya nggak ada yang tahu. Coba siapa di sini yang saya mau tanya, yang memang asli penduduk sini? Apakah kuburan ini sudah ada, Pak, pas panjenengan pindah ke sini? Sudah ada. Ya, sudah ada aja, Pak. Masjidnya sudah ada? Sudah ada. Nah, itu kalau kita renungkan, ketika panjenengan datang ke sini, mungkin masih muda atau mungkin masih kecil, atau memang lahir di sini dari kecil, kemudian melihat kuburannya sudah ada, pernah nggak kita terpikir dari kapan mereka itu di alam kubur? Dari kapan? 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang nggak ada yang tahu. Jadi alam kuburan itu panjang. Ada yang meninggal 1000 tahun yang lalu, ada yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Menunggu sampai kapan? Hari kiamat. Jadi kalau dibilang alam dunia itu susah, sengsara, kalau ada yang mengeluh seperti itu, lihat kuburan. Mereka menunggu, ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, mereka menunggu sampai hari kiamat. Fir'aun berapa ribu tahun dia menunggu hari kiamat. Lama. Makanya akidah kita, keyakinan kita seorang muslim, bahwa kita meyakini adanya kenikmatan alam kubur dan adanya siksa alam kubur, azab. Jadi di alam kubur ada kesusahan, minimalnya menunggu yang lama. Di alam barzakh, alam barzakh seperti apa? Apakah ada pasar, ada kehidupan gimana? Nggak tahu, Allah a'lam. Ya, hal yang gaib. Tapi mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat. Bayangkan, ya, di alam barzakh. Nah, jadi manusia akan mengalami kesusahan di alam dunia, kemudian akan mengalami lagi kesusahan di alam barzakh. Banyak kesusahan di alam barzakh, termasuk di antara fitnatul qabri. Ya, makanya kita berlindung setelah tahiyat apa? Padahal a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr, dan dari azab kuburan. Dan di antara kesusahan di dalam alam barzakh itu fitnatul qabr, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu fitnah, ujian. Nah, ditanyakan tentang 3 hal: man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuk. Ya, 3 hal ini. Kemudian di antara kesusahan yang lainnya adalah himpitan. Disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah SAW bahwa seluruh makhluk, seluruh manusia, bahkan sampai para nabi mengalami himpitan di dalam kuburan. Yang mana himpitan tersebut bisa menyatukan antara tulang rusuk dengan tulang rusuk. Bahkan Nabi SAW mengatakan ada satu yang selamat dari himpitan kubur. Kalau seandainya ada satu yang selamat dari himpitan kubur, maka kata Nabi, ada satu sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau itu meninggal, ketika meninggal bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
dan disolati oleh 1000 malaikat. Jadi termasuk apa? Kesusahan-kesusahan di alam barzakh. Jadi kalau ada yang mengatakan ya orang yang mati istirahat dengan tenang, istirahat dari mana? Di alam barzakh itu kelihatan tidur, tapi sesungguhnya tidak tidur. Ada kesusahan lagi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya, wahai Imam, mata raha, wahai Imam, kapan kita istirahat? Di dunia kita udah susah, di alam barzakh kita susah, kapan istirahatnya? Kata Imam Ahmad, ya, tatkala kaki sudah menginjakkan di surga, kita baru benar-benar istirahat. Ya, benar-benar istirahat. Nggak ada kesusahan, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada sakit. Benar-benar istirahat. Dan itu prosesnya panjang, Pak. Ya, prosesnya panjang. Kita harus lalui beberapa alam dulu. Alam dunia sudah wafat, masuk alam barzakh masuk ke alam barzakh, menunggu lama sampai hari kiamat. Dari kiamat nanti dibangkitkan, terus dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Prosesnya masih lama sekali. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Wa yauma yaqumul ashhad, dan juga setelah kesusahan di alam barzakh, ada lagi kesusahan di yaumul ashhad. Semua manusia dikumpulkan di alam barzakh dan dipersaksikan amalan-amalannya. Susah, Pak. Apa susahnya? Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW bahwa nanti ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, itu didekatkan matahari, ya, didekatkan matahari sejauh 1 mil. 1 mil itu dekat. Sekarang matahari jaraknya jauh sekali aja udah panas. Ini mulai musim panas ya, Pak. Itu kalau siang kita ngerasa panas banget. Nah, ini nanti di hari akhir, di yaumul mahsyar, itu matahari didekatkan ke kepala seluruh manusia. Itu panasnya ya Allah. Susah lagi, Pak, itu. Ya. Kesusahan di hari akhir. Wa annahu yanbaghi lahu an yas'a fi amalin yurihu min hadhihi syada'id. Maka kalau kita ya mengetahui bahwa istirahat itu tatkala kaki kita menginjakkan pertama kali di surga, maka kita harus menyemangati diri kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dengan cara beramal soleh. Karena dengan amal soleh tersebut, yurihu min hadhihi syada'id, akan membuat dia itu tenang, bahagia, meringankan kesusahan, kepayahan ini semuanya. Ya. Wa yujibu lahul farhu wasurur daim, dan dengan amal soleh tersebut dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang terus menerus. Wa illam yaf'al, jika seorang manusia itu tidak mau beramal soleh, di dunia maunya senang-senang, gak mau susah, yang penting saya menikmati dunia ini, kehidupan dunia ini hanya sekali, maka nikmatilah. Maunya hanya senang-senang, tidak mau susah, tidak mau diatur, tidak mau dikasih kewajiban, tidak mau dilarang dari yang haram. Fa innahu la yazalu yukabidul adzab asyadid abadal abad. Maka kalau dia seperti ini kondisinya,
dia justru akan selalu mendapatkan azab yang pedih selama-lamanya. Di mana itu? Di neraka. Karena surga dan neraka itu kekal abadi. Ya. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan fana. Kekal abadi. Jadi yang di surga akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya, dan di neraka akan mendapatkan adab selama-lamanya. Nasallallahu salamu alaihi wa yahtamilu annal ma'na. Nah, ini juga kemungkinan makna yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makna yang kedua adalah kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Wa aqwama khilqatin, dan bentuk yang paling bagus. Muqaddarin ala tasarrufi wal a'mali syadidah, yang mana manusia itu bisa menerima amal-amal dan perbuatan yang sangat berat. Wa ma'a dzalik fa innahu lam yashkurillah ala hadhihi ni'matil 'azimah. Akan tetapi, kata beliau, manusia meskipun diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna, yang paling bagus, tapi banyak dari manusia itu tidak bersyukur atas nikmat yang besar ini. Subhanallah, kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat normal, ini nikmat yang besar. Ada yang tidak bersyukur. Caranya apa? Tidak mau beramal soleh. Tidak bersyukur itu dengan tidak melakukan amal soleh. Mereka tidak bersyukur. Ada juga yang tidak bersyukur, tidak bersyukur dengan tidak mengerjakan amal soleh, ditambah dengan merubah-rubah ciptaan Allah. Ada yang dirubah macam-macam, hidungnya, alisnya, rambutnya, telinganya, apalagi. Ini juga termasuk dari tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasakan sekarang ini memang ini yang paling baik untuk kita. Belum tentu kalau dibalik, misalnya berubah, saya pengen seperti dia, terus kejadian kamu menjadi seperti dia, itu belum tentu kamu bisa merasakan yang enak. Karena tubuh kita memang didesain seperti ini, sendiri-sendiri. Seorang berbeda dengan orang lain. Ada yang waliyadzubillah, orang-orang barat sana itu yang tidak tahu agama, orang kafir lah, paling kafir itu, merubah bentuk mereka itu seperti setan katanya. Ada yang subhanallah lidahnya dibelah jadi dua, ada yang telinganya dipotong biar menyerupai setan, terus kemudian matanya dihitamkan semua, tatonya seluruh badan. Naudzubillah min dzalik. Bal batara bil afiyati wa tajabbara ala khaliqihi. Dan ini termasuk dari tanda kekufuran nikmat yang paling besar. Yaitu apa? Batara bil afiyah. Dia sombong dengan afiyah. Afiyah, keselamatannya, kesehatannya. Dia sombong dengan hal tersebut.
dengan kondisinya yang enak itu, dia menyombongkan diri dan dia menantang Rabbnya Azza wa Jalla. Tidak mau beriman, tidak mau tunduk dan patuh, tidak mau mengerjakan perintahnya. Fahasba bi jahlihi wa dhulmihi anna hadhihi al-hal satadumu lahu wa anna sultana tasarrufi la yan'azil. Fahasiba bi jahlihi wa dhulmihi anna hadhihi al-hala satadumu lahu. Dan dia mengira manusia itu dengan kegagahannya, kekuatannya, ya, keperkasaannya, kedikdayaannya akan merasa menang terus, akan menguasai terus, dan apa yang dia kuasai akan menjadi miliknya selama-lamanya. Karena apa? Karena kebodohan dan kezalimannya tadi. Dia menyangka dia akan terus seperti itu. Ya, orang sing ngira bahwa dia akan terus kaya terus. Ya, makanya dia tamak. Nah, saya tambah ini, nanti tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin terus. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad, bahwa manusia itu mengira dia tidak akan dikuasai oleh orang lain, maksudnya wa yaftakhir bima anfaqa minal amwal ala syahawati nafsi. Dia itu berbuat lalim, berbuat zalim, dan berbangga-bangga dengan hartanya yang dia habiskan untuk memenuhi hawa nafsu syahwatnya. Ya, ada yang bersyahwat untuk meraih posisi, dia habiskan, saya masih banyak uangnya, habiskan. Yang penting saya harus mendapatkan posisi ini. Ya, ada yang lainnya juga yang memenuhi syahwat-syahwatnya dengan menginfakkan seluruh harta. Wa yaqulu fayaqulu ahlaktu malal lubada. Kemudian dia mengatakan fayaqul, dia mengatakan ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya, habiskan lagi. Ada apa-apa beli ini ya, untuk membangun tempat-tempat maksiat, untuk mendukung tempat-tempat kemungkaran. Habiskan terus, habiskan uangnya, nambah lagi, habiskan lagi. Wa sammallahu ta'ala infaqa fi syahwat wal ma'asi ihlakan. Perhatikan di sini. Ini kedetailan Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an. Jadi bahasa Al-Qur'an itu lebih dari bahasa Arab biasa. Ya, detail sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengatakan wa yaqulu ahlaktu. Manusia itu mengatakan ahlaktu, aku telah berinfak atau mengeluarkan, bukan berinfak. Kalau infak kan konotasinya baik. Jadi pada kata ahlaktu ini Allah jadikan simbol tanda untuk menghambur-hamburkan harta di jalan syahwat dan kemaksiatan. Jadi orang yang berinfak itu ada dua. Ya, berinfak di jalan Allah namanya infak atau sedekah. Tapi kalau dia mengeluarkan hartanya ya, untuk jalan kemaksiatan,
atau jalan syahwatnya, maka disebut dengan ahlaka yuhliku. Ihlak. Tidak disebut dengan infak. Kalau infak sedekah untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kemaksiatan, ya, menyumbang donasi untuk kemaksiatan syahwat, namanya ihlak. Ini. Li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaqa. Karena apa? Ihlak itu kan artinya sengsara, binasa. Kenapa disebut berdonasi kepada kemaksiatan atau kepada kemungkaran itu disebut ihlak, kebinasaan? Karena tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada orang yang berinfak. Berbeda dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya, ada pahalanya, ada ganjarannya. Tapi kalau ini mengeluarkan harta, ya, untuk kemaksiatan dan kemungkaran, maka disebutkan oleh Allah dengan bahasa ihlak, kebinasaan. Tidak ada manfaatnya, tidak kembali kepada dirinya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan. Nah, ini mungkin 5 ayat dulu yang kita ambil dari surat Al-Balad untuk sedikit refreshing dulu, ya, sebelum nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.